Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kembali kita melanjutkan pengajian atau kajian tentang ilmu usul fikih dengan membacakan kitab Syarah Waraqat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ma'rifatu huna al-ilmu bima'na dhanni. Wal ahkamul muradatu fima zukira sab'atun al-wajibu wal mandubu wal mubahu wal mahduru wal makruhu was sahihu wal batilu. Fal fiqhu al ilmu bil wajibi wal mandubi ila akhiris sab'ati ay bi anna hadzal fi'la wajibun wa hadza mandubun wa hadza mubahun wa hakadha ila akhiris sab'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ma'rifatu huna al-ilmu bima'na dhanni. Maka kesimpulannya ya tentang apa yang telah kita bahas di waktu yang lalu, maka ma'rifah di sini bisa diartikan dengan dhan. Jadi ma'rifah maknanya adalah dhan. Karena berdasarkan ta'rif yang telah terdahulu, yang dikatakan dengan ilmu, yang dikatakan dengan al-fiqhu yaitu ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquhal ijtihad. Jadi al-ma'rifatu yang ada di dalam ta'rif itu diartikan dengan dhan karena al-ma'rifah di situ juga diberi artikan dengan tahayyuk. Tahayyuk yaitu siap sedia untuk mengetahui segala hukum-hukum. Wal ahkamul muradatu fima zukir sab'atun, dan bermula segala hukum-hukum yang dimaksudkan pada barang yang terdahulu yaitu hukum yang ada di dalam ta'rif, di dalam definisi, yaitu ada 7 hukum. Nah, jadi hukum-hukum yang dimaksud itu semuanya berjumlah 7 macam. Kemudian terkait dengan kalimat wal ahkam, kenapa di sini oleh musannaf mengibaratkan dengan wal ahkamu, sedangkan berdasarkan undang-undang daripada ibarah kitab, sesuatu yang sudah dizahirkan untuk berikutnya bagusnya adalah diidmarkan. Seharusnya dikatakan di sini wahia sab'atun. Tapi di sini oleh musannaf telah menzahirkan pada tempat idmar. Telah menzahirkan pada tempat idmar atau mahal idmar. Itu tidak lain tujuannya adalah untuk idahan lil mubtadi, untuk membuat lebih jelas bagi kita para mubtadi, orang yang baru belajar. Jadi tidak diibarat dengan wahiyah sab'atun, tapi langsung dhamir tersebut dizahirkan yaitu dengan ahkam. Nah, jadi dikatakan wal ahkamu al muradatu fima zukira sab'atun. Jadi mana saja yang 7 tersebut, yang 7 macam tersebut, yaitu yang pertama al-wajibu wal mandubu wal mubahu wal mahduru wal makruhu was sahihu wal batilu. Yang pertama wajib, kedua sunnah, ketiga mubah, keempat haram, kelima makruh, keenam sahih, dan ketujuh batil. Fal fiqhu, maka bermula fikih, al-ilmu bil wajibi wal mandubi ila akhirih. Maka ketika dikatakan fikih, itu adalah mengetahui dengan yang wajib, dengan yang sunnah, hingga akhir 7, yaitu mengetahui dengan makruh, mengetahui dengan haram, hingga seterusnya. Ai bi anna hazal fi'la wajibun, artinya dengan bahwa ini perbuatan itu wajib, ini perbuatan sunnah, ini perbuatan mubah, hingga akhirnya, hingga seterusnya sampai 7 macam daripada segala hukum. Jadi ketika dikatakan fikih, ya, maka maksudnya, kita ulangi,
yaitu mengetahui bahwa perbuatan ini wajib misalnya, atau perbuatan ini sunnah, perbuatan yang ini mubah, perbuatan yang ini haram, perbuatan yang ini makruh. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan kata-kata fikih. Kemudian di antara 7 hukum ini maka oleh musannaf mendefinisikan satu persatu. Maka kata musannaf rahimahullahu taala, fal wajibu min haitsu wasfuhu bil wujub ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Maka wajib, apa ta'rif wajib? Min haitsu wasfuhu bil wujub, daripada sisi tinjauannya, karena wajib ini berwasaf dengan wujub. Jadi yang didefinisikan di sini bukan semata-mata wajibnya, akan tetapi karena wajib ini dia memiliki wasaf, yaitu dengan wujub. Wasaf daripada wajib adalah wujub. Jadi ditinjau daripada dia berwasaf dengan wujub, maka boleh dita'rifkan dengan ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang diberikan pahala mengerjakannya dan disiksa apabila meninggalkannya. Jadi itu definisi dari wajib yang berwasaf di wajib tersebut dengan wujub. Nah, jadi oleh karena demikian, mungkin terwaham dalam pikiran kita bahwa segala yang wajib itu, setiap orang yang melaksanakan kewajiban itu semuanya harus diberikan pahala, dan setiap orang yang meninggalkan kewajiban tidak terkecuali maka harus disiksa. Ternyata bukan demikian. Maka kata musannaf, wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu liwahidin minal usati ma'al afwi an ghairihi. Dan memada pada terbenar siksa oleh wujudnya siksa bagi seseorang, bagi satu orang saja daripada pelaku maksiat, beserta mengampuni daripada lainnya seseorang. Jadi terbenar dikatakan siksa bagi yang meninggalkan kewajiban, terbenar apabila Allah Ta'ala hanya menyiksa nanti di hari akhirat satu orang saja daripada ahli maksiat. Itu sudah dikatakan terbenar, yang bahwa ta'rif ini wa yu'aqabu ala tarkihi tadi. Jadi apabila satu orang saja yang disiksa oleh Allah, itu tidak menafikan ta'rif atau definisi yang telah disebutkan, beserta mengampuni oleh Allah lainnya. Jadi misalnya nanti Allah hanya akan menyiksa satu orang. Satu orang yang meninggalkan wajib, sedangkan yang lainnya itu tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu sudah terbenar di dalam ta'rif. Jadi tidak boleh ta'rif ini kita debat. Misalnya ketika kita katakan semua yang meninggalkan kewajiban itu akan disiksa, maka tidak terkecuali nanti Allah wajib menyiksa semuanya. Itu tidak, itu salah. Akan tetapi satu orang saja yang disiksa, lainnya dimaafkan, itu sudah terbenar kepada ta'rif ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wa yajuzu ayyurida, dan boleh juga oleh bahwa dimaksudkan dengan ta'rif yang di atas. Jadi maksud ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi boleh juga dimaksudkan dengan wa yatarattabu al-iqabu ala tarkihi, berhak siksa kepada meninggalkannya. Ya, boleh juga ta'rif tersebut dimaksudkan seperti demikian, yaitu wa yatarattabu al-iqabu ala tarkihi, berhak mendapatkan siksa kepada orang yang meninggalkannya. Kama abbara bihi ghairuhu, sebagaimana yang mengibarat ia akannya ta'rif tersebut oleh lainnya. Jadi selain daripada musannaf, para alim ulama yang lainnya mengibarat dengan wa yatarattabul iqabu ala tarkihi.
Maka definisi daripada wajib sebagaimana ibarat daripada ulama lainnya, yaitu wa yatarattabul iqabu ala tarkihi, berhak mendapat siksa kepada orang yang meninggalkannya. Maka oleh karena demikian, apabila yang kita maksudkan dengan ta'rif wajib itu yang demikian, fala yunafil afwa, maka tidak menafikan ia akan pengampunan. Jadi orang yang meninggalkan kewajiban itu akan mendapat jadi definisi daripada wajib adalah berhak. Definisi daripada maksud daripada wa yu'aqabu ala tarkihi adalah berhak mendapat siksa. Jadi oleh demikian tidak menafikan kemaafan daripada Allah atau pengampunan daripada Allah. Karena yang dimaksud adalah berhak. Apabila Allah tidak ingin menyiksa hambanya, maka itu semuanya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yu'aqabu ala tarkihi di sini hanyalah bersifat dengan tarattub, yaitu berhak mendapat siksa walaupun Allah tidak menyiksa. Kemudian yang kedua, wal mandubu min haitsu wasfuhu bin nadabi ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dan bermula sunnah min haitsu mandub, dan bermula mandub daripada segi berwasafnya mandub dengan nadab. Juga sama seperti yang di atas, yang ditakrif bukan semata-mata mandubnya, akan tetapi dari segi mandub ini bersifat dengan nadab. Jadi definisinya adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang diberikan pahala mengerjakannya dan disiksa apabila meninggalkannya. Kemudian yang ketiga, wal mubahu min haitsu wasuhu bil ibahah ma yusabu ala fi'lihi wa tarkihi. Ini juga sama. Yang dikatakan dengan mubah min haitsu, daripada segi mubah ini berwasaf dengan ibahah, yaitu sesuatu yang diberikan pahala mengerjakannya, sesuatu yang tidak diberikan pahala mengerjakannya, dan juga tidak diberi pahala apabila meninggalkannya. Jadi ta'rif daripada mubah yang berwasaf dengan ibahah ini adalah sesuatu yang tidak diberikan pahala mengerjakan dia dan juga meninggalkan dia. Wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak disiksa apabila meninggalkannya dan juga mengerjakannya. Dia apabila dikerjakan tidak diberikan pahala, meninggalkan juga tidak diberikan pahala. Kemudian juga tidak disiksa apabila mengerjakan dan meninggalkan dia. Ai ma la yata'allaqu bi kullin min fi'lihi wa tarkihi sawabun wala iqabun. Artinya sesuatu yang tidak menyangkut dengan tiap-tiap, baik mengerjakannya ataupun meninggalkannya, tidak menyangkut dengan pahala. Begitu juga tidak menyangkut dengan pahala, tidak menyangkut dengan siksa. Mengerjakannya ataupun tidak ada kaitannya dengan pemberian pahala ataupun menyiksa. Kemudian wal mahduru min haitsu wasfuhu bil hadri ail hirmati ma yusabu ala tarkihi imtisalan wa yu'aqabu ala fi'lihi. Yang dimaksud dengan mahdur ataupun haram, mahdur daripada segi dia berwasaf dengan haram, hadar artinya haram, sesuatu yang diberikan pahala kepada meninggalkannya, tapi di sini ada dikait dengan imtisalan. Diberi pahala apabila meninggalkannya, tapi imtisalan karena menjunjung tinggi larangan Allah. Wa yu'aqabu ala fi'lihi, dan disiksa kepada mengerjakannya. Nah, jadi di sini kenapa dikaitkan dengan imtisalan? Nah, nanti ada penjelasannya di depan.
Mana nanti penjelasannya? Coba kita lihat dulu. Kenapa dikaitkan dengan imtisalan? Nah, jadi kita ulangi, haram mahdzur adalah ta'rif daripada mahdzur, daripada segi dia berwasaf dengan haram, sesuatu yang diberikan pahala, meninggalkannya tapi ada imtisalan. Nah, karena imtisalan. Nah, kita lihat di dalam ini, pada qauluhu imtisalan bi an kafa nafsahu anhu lida'i nahyi syar'i, dengan bahwa menegah dirinya seseorang daripada mengerjakannya karena yang menyeru oleh tegahan daripada syarak. Kenapa dikaitkan dengan imtisalan? Wa innama qayyada bihi ihtirazan an tarkihi linahwi khaufin min makhluqin aw haya'in minhu aw ajzin fala yusabu alaihi wa kaza in tarakahu bila qasdi syai'in. Jadi kenapa perlu dikaitkan meninggalkan yang haram itu diberikan pahala imtisalan karena menjunjung tinggi, untuk mengeluarkan daripada meninggalkan perbuatan haram karena takut kepada makhluk. Tidak dia mengerjakan haram karena takut kepada manusia, ataupun karena malu, ataupun karena lemah, tidak mampu dia kerjakan. Maka kalau demikian adalah tidak diberikan pahala walaupun dia meninggalkan yang haram. Begitu juga meninggalkan yang haram dengan tidak ada kasat apapun, itu juga tidak diberikan pahala. Kapan diberikan pahala meninggalkan yang haram? Karena ada imtisalan, menjunjung tinggi. Misalnya dalam keadaan seseorang hidup di kawasan orang yang mengerjakan haram, berteman dengan orang-orang yang ahli minum arak, orang-orang peminum arak. Ketika ditawarkan arak di depannya, maka dia melawan dirinya, melawan nafsunya untuk tidak mengkonsumsi arak tersebut karena menjunjung tinggi perintah Allah. Itulah yang dimaksud dengan diberikan pahala meninggalkan yang haram. Nah, seperti itu. Di sini mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian wa yu'aqabu ala fi'lihi. Jadi haram mahdzur yaitu ma yusabu ala tarkihi, sesuatu yang diberi pahala kepada meninggalkannya, imtisalan karena menjunjung tinggi, wa yu'aqabu ala fi'lihi, dan disiksa kepada mengerjakannya. Wa yakfi fi sidqil iqab wujuduhu liwahidin minal usati ma'al-afwi an ghairihi. Ini juga sama dengan ta'rif wajib di atas. Nah, jadi memada pada terbenar iqab bagi orang yang mengerjakan perbuatan haram, wujud iqab tersebut, wujud siksa tersebut hanya bagi satu orang saja daripada para pelaku maksiat, beserta mengampuni oleh Allah Ta'ala daripada lainnya. Wa yajuzu ayyurida wa yataratabul iqabu ala fi'lihi. Dan pada di sini juga bisa dimaksudkan, nah, jadi pada kata-kata wa yu'aqabu ala fi'lihi juga bisa diartikan berhak siksa kepada mengerjakannya. Kama abara bi ghairuhu fala yunafil afwa, bagaimana telah mengibarat oleh lainnya daripada musannaf, maka oleh karena itu tidak ternafi pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan yang kita jelaskan tadi di atas, yaitu pada ta'rif wajib. Kemudian wal makruhu min haitsu wasfuhu bil kirahah ma yusabu ala tarkihi imtisalan wa la yuaqabu ala fi'lihi. Makruh adalah daripada segi dia berwasaf dengan kirahah, sesuatu yang diberikan pahala kepada meninggalkannya karena menjunjung tinggi imtisalan. Ini sama penjelasan seperti yang di atas tadi, yaitu pada masalah haram.
Karena ada imtisalan, sesuatu yang diberikan pahala kepada meninggalkannya karena imtisalan menjunjung tinggi, wala yuqabu ala fi'lihi, dan tidak disiksa kepada mengerjakannya. Kemudian yang keenam, was-sahihu, dan bermula sahih min haitsu wasfuhu bis-sihah, daripada segi dia berwasaf dengan sah, ma yata'allaqu bihin nufus wa yu'taddu bihi, barang yang menyangkut ia dengan nufus, terlepas atau tembus, dan dihitungkan dengannya barang. Bagaimana maksudnya? Bi anis tajma'a ma yu'tabaru fihi syar'an aqdan kana au ibadatan, dengan bahwa berkumpullah barang yang diiktibarkan padanya barang pada syarak, baik dia itu akad maupun ibadah. Jadi maksud daripada ma yata'allaqu bihin nufus wa yu'taddu bihi bi anis tajma'a ma yu'tabaru fihi syar'an aqdan kana au ibadatan, dengan bahwa berkumpul barang yang diiktibar padanya pada syarak, baik itu berupa akad maupun ibadah. Kemudian wal batilu min haitsu wasfuhu bil butlani ma la yata'allaqu bihi nufusu wa la yu'taddu bih bi allam yastajma bi allam yastajmi' ma yu'tabaru fihi syar'an aqdan kana aw ibadatan. Jadi batil ini lawan daripada sahih tadi. Jadi batil daripada segi dia berwasaf dengan butlan, sesuatu yang tidak menyangkut dengannya oleh tembus maupun dan juga tidak dihitungkan dengannya sesuatu. Dengan bahwa tidak berkumpul sesuatu yang diiktibarkan pada syarak, diiktibarkan pada sesuatu tersebut pada syarak, baik dia berupa akad ataupun ibadah. Jadi sah dan batil ini berlawanan. Apabila sesuatu itu telah mencakup semua yang dianjurkan oleh syarak daripada syarat dan rukunnya, maka sesuatu tersebut dikatakan dengan sah. Apabila tidak mencakup sesuatu yang diiktibar pada syarak, baik berupa rukun maupun syarat-syaratnya, maka dikatakan dengan batil. Tapi di sini ada perbedaan antara ibadah, antara akad dan ibadah. Maka oleh musannaf mengatakan wal aqdu yattasifu bin nufus wal i'tidad. Jadi kalau pada masalah akad, misalnya akad jual beli, yattasifu bin nufus wal i'tidad. Jadi pada akad ini, akad dia itu berwasaf dengan tembus dan i'tidad. Mana i'tidad dihitungkan sebagai perkara yang sudah sah. Wal ibadatu tattasifu bil i'tidadi faqat istilahan. Sedangkan ibadah dia hanya berwasaf dengan i'tidad, dengan dihitungkan saja, maksudnya dianggap sah saja, tidak berwasaf dengan nufus, dengan tembus pada istilah. Sekian, wallahu a'lam bissawab.